Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Robiatul Awalia dari D3 Gizi Tasikmalaya kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan makalah tentang peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya di sini ada daftar isi, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, terus bab 2-nya ada sikap dan tindakan dalam menghadapi 3 tantangan ke depan dalam mewujudkan persatuan kesatuan bangsa. Terus ada ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan dalam mengedepankan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan ada cara mengaplikasikan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ada kesimpulan dan syarat. Yang pertama adalah latar belakangnya, yaitu agama merupakan ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Terus ada rumus masalah, yaitu ke-1, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam mewujudkan peran agama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada bagaimana cara mengaplikasikan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai ahli gizi. Tujuannya yaitu dapat mengetahui sikap dan tindakan apa yang bisa kita amalkan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bab 2 yaitu ada pembahasannya. Yang ke-1 ada 3 tantangan ke depan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 3 cara mengedepankan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Saling tanggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, karena dengan begitu persatuan dengan kesatuan bisa mengatasi seluruh perbedaan dengan penuh kesabaran serta kesadaran. Yang kedua, saling mengasihi, saling membina serta saling memberi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat juga bisa membangun persatuan dan kesatuan saat sedang melakukan kegiatan. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, menjauhi perkelahian dan pertentangan. Ada juga 10 sikap dan tindakan yang harus kita amalkan dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yaitu yang ke-1, saling menghormati perbedaan antar sesama manusia. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi demokrasi. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, turut serta dalam menegakkan hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang keenam, turut serta memajukan bangsa. Yang ketujuh, bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Yang kedelapan, menerima keadaan fisik setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Yang kesembilan, menegakkan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi pada minoritas maupun status sosial. Yang ke-10, tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sekuisme, dan rasialisme. Terus di sini ada ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan dalam pengedepankan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yaitu ada 10 ayat Al-Quran dan ada 2 hadis. Yang ke-1 ada Quran surat Al-Imran ayat 105. Yang kedua ada Quran surat Al-Anfal ayat 73. Yang ketiga ada surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat ada Quran surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Yang kelima ada Quran surat Al-Imran ayat 19. Yang keenam Quran surat Al-Imran ayat 103. Yang ketujuh ada Quran surat Al-An'am ayat 159. Yang kedelapan ada Quran surat Al-Anfal ayat 1. Yang kesembilan Quran surat Al-Anfal ayat 46.
Yang ke-10 ada Quran surat Al-Anfal Al-An'am ayat 153. Nah, terus ada hadisnya, yaitu dari hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Muslim. Ada juga cara mengaplikasikan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan kesatuan bangsa di dalam keluarga, yaitu saling menghargai serta saling menyayangi antar sesama anggota keluarga yang ada di rumah. Yang kedua, selalu berusaha untuk dapat bertutur kata sopan sesuai norma yang sangat berlaku. Yang ketiga, berusaha menjaga kerukunan baik dalam anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada di tempat perkuliahan, yaitu tepat waktu saat masuk kelas, menghormati dosen dan staf pengajar lainnya, terus ada belajar dengan rajin dan giat. Lalu yang ketiga di tempat kerja, yang ke-1 tidak bersikap rasis terhadap rekan kerja. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, saling menghargai, menghormati, dan bisa menerapkan sikap toleransi kepada sesama. Yang keempat itu ada di lingkungan masyarakat. Yang ke-1, tidak rasis dan bisa menerapkan sikap toleransi pada semua masyarakat. Yang kedua, menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan perkelahian dan pertentangan. Yang ketiga, saling membina dan saling memberi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat serta bersikap adil dan bertindak. Ada juga kesimpulan dari semua ini, yaitu agama itu sangat penting di segala aspek kehidupan umat manusia. Selain itu, agama juga berperan untuk menenangkan jiwa dan raga. Salah satunya adalah dalam hal politik. Contoh dari politik yang berdasarkan agama adalah politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Politik yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah politik yang membawa kebahagiaan bagi umat yang dipimpinnya. Jika seseorang pemimpin politik berlandaskan agama, dalam hal ini agama Islam, dan yang menjadi landasan dalam memimpin kerakyatan adalah Al-Quran dan hadis, maka pemimpin tersebut tidak akan menindas rakyatnya, dikarenakan ia telah mengetahui norma-norma berpolitik dalam Islam dan aturan-aturan berpolitik dalam Islam. Terus ada juga saran, yaitu berkenan dengan pentingnya penguasaan memahami kontribusi agama dalam kehidupan politik, khususnya pendidik harus mampu menjelaskan pentingnya agama dalam kehidupan politik. Yang kedua, memberikan contoh pemimpin yang sesuai dengan kaidah agama. Yang ketiga, menerapkan suri tauladan yang dicantumkan dalam hadis. Yang keempat, berpolitik sesuai dengan norma-norma berpolitik dalam Islam. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.